dasar struktural fungsionalisme. Selama beberapa desawarsa yang lalu, teori struktural fungsionalisme telah menjadi kajian antropologi dan sosiologi di dunia barat, sehingga Curly Davis berani mengatakan bahwa struktural fungsionalisme adalah sama dan sebangun dengan antropologi dan sosiologi. Di Inggris, teori ini mencapai puncak penyampaiannya dalam desawarsa 1930 dan 1950 dalam masa mana struktur fungsionalisme dikatakan sebagai identik dengan British Social Anthropology. Pelopornya yang terkenal adalah Redcliffe Broad dan Malinowski dari Inggris. Struktural fungsionalisme lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusionari. Jika tujuan dari kajian-kajian evolusionari adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian struktural fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat. Jadi, pendekatan evolusionari lebih bersifat historis dan diakronis, sedangkan pendekatan struktural fungsional lebih bersifat statis dan sinkronis. Struktural fungsional adalah penggabungan dari dua pendekatan yang bermula dari pendekatan fungsional Durkheim, kemudian digabungkan dengan pendekatan struktural Redcliffe Broad. Karena itu, untuk memahami pendekatan struktural fungsional, orang harus melihat dulu sejarah perkembangan pendekatan fungsional. Lalu, kebudayaan dalam perspektif struktural fungsional adalah keterkaitan antara subsistem kebudayaan yang menghasilkan sesuatu yang lain. Misalnya, keterkaitan struktural sosial dengan kebudayaan pada suatu masyarakat tertentu. Kebudayaan dipelajari melalui sarana bahasa, bukan diwariskan secara biologis, dan unsur kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang terjadi. Sebagaimana tercermin pada namanya, struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah pola-pola nyata hubungan atau interaksi antara berbagai komponen masyarakat. Pandangan yang lebih menonjol di kalangan struktural fungsional adalah bahwa norma-norma dan nilai-nilai tersebut bukanlah struktur, melainkan kultur yang eksis dalam berbagai ruang konseptual yang menyelimuti struktur sosial. Dengan kata lain, norma dan nilai yang sebenarnya adalah ide-ide atau simbol-simbol yang berada dalam pikiran individu sebagai kode dan sanksi bagi interaksi. Konsep pokok dalam struktur fungsional adalah gagasan tentang fungsi itu sendiri. Pengertian fungsi merujuk pada manfaat budaya bagi sesuatu, seperti fungsi religi dapat mempersatukan masyarakat. Fungsionalisme akan terkait dengan sifat dasar budaya manusia. Kehidupan budaya tidak jauh beda dengan organisme hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan organisasi yang menciptakan budaya tertentu. Organisasi tersebut sering disebut sebagai interaksi. Nah, kebudayaan dalam perspektif struktural fungsional adalah common denominator atau sebutan bersama yang menyebabkan perbuatan para individu dapat dipahami secara bersama, di mana manusia memiliki kemampuan untuk menafsirkan perilaku manusia lainnya yang disebabkan oleh adanya common denominator ini. Nah, salah satu tokoh yang paling terkenal mengenai teori struktural fungsionalisme ini sendiri adalah Redcliffe Brown. Dalam pemandangan Redcliffe Brown, pemikiran tentang fungsi didasarkan pada pemikiran bahwa budaya sebagai suatu mekanisme adaptif yang membuat manusia mampu menjaga kehidupan sosial sebagai suatu komunitas yang teratur. Pendekatan ini didasarkan atas analogi organik eksplisit, artinya setiap kebiasaan dan keyakinan suatu masyarakat memainkan beberapa bagian peran yang menentukan dalam kehidupan komunitas. Nah, struktural fungsional yang dipelopori oleh Redcliffe Brown ini menolak adanya istilah fungsi yang tidak dikaitkan dengan struktur sosial. Dalam kaitan ini ada sumbangan institusi sebagai upaya pengekalan struktur sosial. Seperti dalam bukunya Redcliffe Brown yang berjudul Structure and Function in Primitive Society, dia menyatakan bahwa berbagai aspek perilaku sosial bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tetapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Nah, dengan pandangan demikian, jelas sekali bahwa fungsi sosial sebuah fenomena kebudayaan mempunyai efek dan pengaruh timbal balik antara sistem budaya dengan sistem sosialnya. Sistem ini membentuk sebuah jaringan yang saling ada ketergantungan. Kebudayaan tetap hidup dan tidak pernah mati selama penggunaannya ada. Sebagai contoh, penelitian ritual totemisme atau penyembahan kepada binatang secara struktural fungsional menurut Redcliffe Brown merupakan langkah solidaritas sosial. Ritual ini juga akan membawa kesadaran moral dan sosial. Bahkan ritual semacam ini juga mampu memanfaatkan alam. Karena itu,
Analisis struktur fungsional harus mampu menggambarkan ke arah ini sehingga dapat ditemukan hubungan yang jelas antara ritual manusia dan juga alam. Tokoh-tokoh teori struktural fungsional. Yang pertama, Radcliffe Brown. Alfred Reginald Brown lahir pada 1881. Ia ditokohkan sebagai pendiri aliran struktural fungsional. Antropolog kelahiran Inggris ini memperoleh pendidikan di Universitas Cambridge. Konsepsi struktural fungsional oleh Radcliffe Brown, ia menekankan adanya asumsi dasar bahwa kebudayaan bukan pemuas kebutuhan individu, melainkan kebutuhan sosial kelompok. Dalam konteks ini, Brown berpendapat bahwa sistem budaya dapat dipandang memiliki kebutuhan sosial. Kebudayaan itu muncul karena ada kebutuhan tertentu, baik oleh lingkungan maupun pendukungnya. Tuntutan itu menyebabkan kebudayaan semakin tumbuh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, inti dari teori struktural fungsional oleh Radcliffe Brown ialah perilaku sosial bukan untuk memuaskan kebutuhan individu, tetapi untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial masyarakat adalah seluruh jaringan dari hubungan-hubungan sosial yang ada. Di antara mereka harus ada saling berhubungan secara fungsional. Contohnya seperti nilai-nilai kultural, peranata hukum, kekeluargaan, peranata politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, Branislaw Malinowski. Malinowski ialah seorang antropolog yang berkebangsaan Austria, lahir di Krakow pada tahun 1884, yang merupakan keluarga dari kalangan intelektual. Pada umur 24 tahun, Malinowski mendapatkan gelar doktor dari Universitas Jagiellonian di Krakow dalam bidang matematika. Konsep dan teori yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski tentang kebudayaan antara lain dimuat dalam bukunya yang berjudul The Scientific Theory of Culture yang terbit pada tahun 1944, 2 tahun setelah ia meninggal. Dalam buku itu, Malinowski memberikan paparan tentang asumsi dasar dari teori fungsionalisme. Jadi, menurut Malinowski, kebudayaan harus bersumber pada fakta-fakta biologis. Dari respon atas kebutuhan manusia itu muncullah kebudayaan. Oleh karena itu, maka kebudayaan dapat dilihat sebagai keseluruhan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan merupakan dorongan manusia dalam peradaban tingkat manapun. Menurut Malinowski, memiliki dorongan atau kecenderungan untuk makan, minum, tidur, bernafas, rileks, dan lainnya sebagai kebutuhan dalam kehidupannya, sebagai ciri-ciri organisme. Impuls terhadap makan, minum, tumbuh, berkembang, dan sebagainya menyebabkan manusia bertingkah laku ataupun bertindak untuk mencapai kepuasan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi, budaya atau culture pada tingkat pertama adalah alat atau instrumen. Alat yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psikobiologis manusia, itulah fungsi dari budaya. Itulah terutama acuan dari konsep fungsi dalam pengertian Malinowski. Kemudian Evans Pritchard. Edward Evan Pritchard dilahirkan di Inggris pada tahun 1902 sebagai anak kedua dari pasangan seorang pendeta Inggris, Rev. John Evans Pritchard dan Dorothea. Pendidikan tingginya di Winchester College di Universitas Oxford selama 4 tahun dan berhasil meraih gelar MA dalam bidang sejarah modern. Jadi, menurut Evan Pritchard, struktur sosial bukanlah jaringan hubungan yang terdiri atas person, tetapi terdiri atas kelompok sosial yang mempunyai sifat lebih tahan lama ataupun konstan dan tersendiri atau diskrit. Bagi Evan Pritchard, salah satu ciri-ciri penting dari struktur sosial ialah kelanggengan hidupnya atau endurance. Selanjutnya, Robert Camerton. Teori fungsionalisme oleh Robert Camerton ternyata memiliki perbedaan dengan pendahulunya, yaitu Talcott person. Robert Camerton menitik beratkan pada konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku. Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial di mana tindakan itu berakar. Dalam hal ini, perhatian Merton lebih kepada
Apakah konsekuensi objektif tersebut memperbesar kemampuan sistem sosial untuk bertahan atau tidak, terlepas dari motif dan tujuan subjektivitas individu. Fungsionalisme struktural berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Fungsi-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Analisis Merton tentang hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomi. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian teori struktural fungsionalisme. Struktural fungsionalisme tentunya diaplikasikan di berbagai fenomena budaya dan sosial. Berikut contoh-contoh pengaplikasian teori struktural fungsionalisme di berbagai fenomena budaya dan sosial. Yang pertama itu tari pingan Dayak Mualang, kajian struktural fungsional, Kecamatan Belitung Hiltir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tari pingan merupakan kesenian yang dikenal secara umum, hidup dan berkembang di tengah masyarakat Dayak Mualang di Kecamatan Belitung Hilir dan sekitarnya di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tari pingan salah satu bentuk sajian tari yang berangkat dari masyarakat terhadap tari pingan berhubungan dengan tata cara atau adat dalam praktek eksekusi bela diri tradisional yang dianggap sakral dan religius, serta bermakna struktur mengacu pada susunan hubungan antara komponen-komponen yang sering berhubungan satu sama lainnya. Masyarakat merupakan struktur sosial yang terdiri dari jaringan hubungan sosial yang kompleks antara anggota-anggotanya. Suatu hubungan sosial antara dua orang anggota tertentu pada waktu tertentu di tempat tertentu tidak dipandang sebagai suatu hubungan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari satu jaringan hubungan sosial yang luas yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat tersebut. Hubungan kedua orang di atas harus dilihat sebagai bagian dari struktur sosial. Dikutip dari Brown Radcliffe pada tahun 1952 pada halaman 188. Nah, merujuk pada hal tersebut, maka pada tari pingan struktur merupakan komponen atau elemen-elemen maupun unsur kehidupan masyarakat yang saling berkaitan. Unsur ataupun komponen tersebut harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, selanjutnya pengaplikasian teori struktural fungsionalisme dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya. Kota Surabaya memiliki julukan sebagai kota pahlawan, memiliki beberapa peninggalan bangunan sejarah sebagai kota pahlawan, memiliki beberapa peninggalan bangunan sejarah yang tersebar di seluruh kawasan. Keberadaannya wajib dilestarikan di bawah status bangunan cagar budaya. Banyaknya kasus mengenai pembongkaran bangunan cagar budaya adalah sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti sebuah bangunan bersejarah. Salah satu bangunan cagar budaya yang terdapat di Surabaya adalah Perpustakaan Bank Indonesia yang digunakan sebagai perpustakaan dan kafe. Peran teori struktural fungsionalisme dari Radcliffe memperoleh temuan data bahwa upaya pelestarian membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu pihak pemerintah, pihak swasta, serta pengunjung, berbagai kegiatan bagi masyarakat. Upaya pelestarian diwujudkan dalam bentuk perawatan bangunan serta berbagai kegiatan bagi masyarakat. Pihak-pihak tersebut menjalankan perannya masing-masing sehingga sangat berpengaruh terhadap kelestarian Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Selanjutnya itu struktural fungsional Robert Camerton, aplikasinya dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti atau meaning yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Bahkan dengan tidak adanya peraturan, maka akan tumbuh atau terbentuk suatu generasi penerus yang tidak mempunyai kreasi yang lebih baik dan akan mempunyai masalah emosional serta hidup tanpa arah. Menurut pendapat teori ini, harmoni dalam pembagian dan penyelenggaraan fungsi
ini saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini dipelopori oleh ahli yang terkenal yaitu Darrell Brown dan Malinowski. Pendekatan ini dibawa dari Inggris menyeberang ke Amerika yang dibawa oleh David Brown untuk dikenalkan ke Chicago University, tepatnya kedua jurusan yaitu jurusan sosiologi dan jurusan antropologi. Tetapi sejak tahun 1960-an, teori ini mulai mendapatkan banyak kritikan yang keras dan tajam. Maka dari itulah muncullah teori-teori sosiologi yang baru yang dianggap lebih baik dan lebih canggih. Berdasarkan atas kritik terhadap teori ini, di Inggris, para ahli antropologi telah mengembangkan teori action. Sedangkan tepatnya di Amerika, mereka telah mengembangkan teori fenomenologi dan teori simbolik. Teori Parson yang dikenal dengan teori adil, yang menyampaikan semua premis mengenai 4 kebutuhan fungsional, yaitu ada alignment niche, integration, goal attainment, dan adaptation. Tetapi teori ini juga mendapatkan kritikan dari seorang mahasiswa ketika Parson baru saja mengajar di Harvard, yaitu dikritik oleh Robert K. Merton, yang mana dengan teori yang diciptakan oleh Merton itu membuat ia lebih terkenal karena telah menciptakan sebuah teori dan dapat mengkritik teori dari Parson, yang mana Parson itu adalah guru dari Merton. Di sini Merton mengemukakan untuk para ahli sosiologi dalam meningkatkan kedisiplinan itu harus lebih maju lagi dengan mengembangkan teori-teori taraf menengah daripada harus mengembangkan teori-teori besar. Merton mendefinisikan teori taraf menengah itu sebagai teori yang berada di hipotesa kerja yang kecil tetapi perlu, yang berkembang besar selama masih dilakukannya penelitian dari hari ke hari dan usaha yang mencangkup semuanya mengembangkan, atau teori terpadu yang akan menjelaskan semua keseragaman yang diamati dalam perilaku sosial. Para teoritis struktural fungsional klasik, bahkan Parson sekalipun, telah berpihak kepada premis seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sementara itu dengan tegas Merton menolak teori tersebut karena menurut pendiriannya Merton, tidak semua tindakan baku memiliki konsekuensi yang berpihak kepada sebuah keuntungan sistem dan memenuhi persyaratan fungsional, melainkan juga ia dapat memiliki konsekuensi yang bersifat disfungsional dan memperkecil penyesuaian mengenai sistem tersebut. Struktur yang ada dalam suatu sistem dimanapun bukanlah satu-satunya yang dapat memenuhi berbagai persyaratan fungsional dari sistem yang dimaksud. Sekianlah hasil penjelasan mengenai teori struktural fungsional dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merton, tidak semua tindakan baku memiliki konsekuensi yang berpihak kepada sebuah keuntungan sistem dan memenuhi persyaratan fungsional, melainkan juga ia dapat memiliki konsekuensi yang bersifat disfungsional dan memperkecil penyesuaian mengenai sistem tersebut. Struktur yang ada dalam suatu sistem dimanapun bukanlah satu-satunya yang dapat memenuhi berbagai persyaratan fungsional dari sistem yang dimaksud. Sekianlah hasil penjelasan mengenai teori struktural fungsional dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf.